Halo, perkenalkan nama saya Michael Gray Susanto dengan NPM 22011907074. Jadi untuk penugasan UTS kali ini saya akan mereview ulang tugas-tugas saya dari T1 hingga T10. Setelah itu dilanjutkan dengan merefleksi tugas-tugas saya. Jadi yang pertama itu tugas T1 ya, T1 itu ini Eko Prawoto ya. Jadi kayak waktu itu kami dikasih sebuah video tentang Eko Prawoto. Terus kami ringkas, kami rangkum apa sih yang ada di video itu. Yang ada di video itu kami jelaskan dalam bentuk, kalau saya dalam bentuk mind map seperti ini kalau melihat gambarnya lagi. Terus yang kedua itu kami diberi materi. Materi pertama di pengantar desain, itu materi tentang desain sih, materi tentang desain. Jadi apa aja yang ada di dalam materi tersebut kami rangkum dalam bentuk mind map. Terus yang kedua itu kami dipilihin spot ya, bukan spot, tempat. Kami dipilihin tempat untuk kami gambar secara live. Waktu itu materinya sensing experience. Jadi kayak kami menggambar itu secara live tanpa difoto. Jadi kami waktu itu nggak dibolehin foto gitu sama kakaknya. Jadi kayak apa yang kita lihat, objek yang kita lihat itu kita langsung gambar dalam bidang kertas ini. Ini yang saya gambar waktu itu. Ini tempatnya ada di tangga kampus 4, di bagian dalamnya itu ada tangga. Terus ini tangganya, ini pohonnya, terus ini lampu ciri khas dari universitas kita, Universitas Atmajaya. Tempat keduanya ini di dekat parkiran itu ada tempat ngumpul-ngumpul. Saya gambar ini, ada payungnya, ini tempat duduknya, ada tong sampahnya. Terus tugas rumah pertama itu menggambar ini. Masih sensing experience ya, masih sensing experience. Tugas rumah pertama ini saya menggambar ini, batang. Ini terus menggambar batu. Ini detail-detailnya kayak saya kasih titik-titik. Terus ini daun, ini saya asir tipis-tipis kayak pakai drawing pen, ini pakai pensil. Terus kami juga disuruh menggambar lingkungan tempat hidup yang ini. Ini sekitaran kos saya. Ini kayak ada tempat air, ini bagian dinding-dindingnya, ini pojokan, terus ini ada tanaman yang tinggi-tinggi. Selain menggambar benda-benda itu, objek-objek tadi, terus kami juga disuruh meringkas lagi tentang sensing experience. Ini jadi kayak ada berbagai jenis sensing experience, ada 8 kalau saya. Ada melihat objek apa adanya, ada yang menggunakan peralatan canggih, ada yang sketsa berbasis memori, ada yang melihat dari jauh, ada yang secara langsung dari perilakunya, ada yang beneran lihat, terus ada yang kronologis, ada yang membaca makna atau berupa filosofi. Terus materi yang ketiga, T3. Kami disuruh meringkas tentang composition principle form. Jadi kayak bentuk-bentuk kayak gitu, kayak bentuk itu ada elemennya, ada sifat-sifatnya, terus ada bentuk-bentuk dasar, terus ada bentuk-bentuk pokok, ada bentuk solid, ada bentuk ruang, ada titik, garis, dan bidang, dan masih banyak lagi. Terus setelah meringkas kami disuruh menggambar daun, batang lagi, dan batu lagi. Jadi kayak kami hubungkan tiga objek ini dengan materi composition principle. Jadi kayak batu ini kan bentuk dasarnya kayak lingkaran, terus batang ini juga kayak bentuk dasarnya kayak persegi panjang, terus ini juga daun juga bentuk dasarnya kayak lingkaran gitu. Sama segitiga juga kelihatan kalau segitiga. Terus ini kalau nggak salah TR2. Ini TR2 itu
meringkas lagi, ini dia ringkasannya, itu tentang the evolution of form, art, tools, and media. Jadi waktu itu kami dikasih sebuah halaman, kayak halaman buku kayak gitu. Terus kami disuruh merangkum tapi menggunakan kalimat kami sendiri gitu loh. Jadi kayak the element of art, line, shape, value, sama tekstur tuh kami jelasin menggunakan kalimat kami sendiri. Terus ada balance, proportion, dominance, movement, economy. Terus kami jelaskan menggunakan kalimat kami sendiri. Terus setelah itu kami meringkas juga tentang transformation of form. Jadi kayak transformasi bentuk ya, dari misalnya mengubah dimensi atau mengurangi bentuk, menambah bentuk, terus kontak tepi ke tepi, dan masih banyak lagi. Di ini TR2 ya. Terus ini T4. T4 ini menggambar benda favorit. Yang saya gambar ini rupang malaikat Mikail sama bidak catur kuda. Jadi yang pertama ini, lembar pertama ini saya menjelaskan tentang operasi bentuk, ada aditif dan ada subtraktif. Kalau subtraktif itu pengurangan pengurangan bentuk ya. Jadi kayak ada pengurangan, misalnya di bentuk tabung nih. Nah, ini ada pengurangannya juga kan, kayak di bagian tengahnya. Terus aditif itu bagian penambahan, misalnya kayak ini. Ini tabung 3 tingkat kayak ini. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Terus di lembar keduanya ini tentang organisasi bentuk. Kayak ada grid, ada radial, ada yang terpusat, ada tercluster, ada linear juga. Terus lembar ketiganya belajar tentang benturan. Benturan tuh kayak ini 2 bentuk terus dibenturkan. Ini kelihatan banget nih. Ini benturannya kelihatan banget. Terus yang ini apa lagi nih? Itu materi keempat ya. Materi kelimanya tentang, wah ini yang waktu jalan-jalan. Ini waktu kita jalan-jalan kemana itu ya, saya lupa tempatnya. Jadi kayak kita disuruh menggambar spot yang spot yang ada di tempat itu. Jadi saya gambar yang ada sungainya. Waktu itu sungai, ini bagian hutannya. Terus kami highlight 3 benda waktu itu disuruh. 3 benda yang bisa di highlight. Kalau saya nge-highlight yang batu ada lumutnya, terus tanaman rambat, terus batang. Terus kami sambungkan dengan materi-materi yang sudah pernah dibahas di minggu-minggu sebelumnya. Terus tugas ke-6 ini evaluasi dari kami pergi jalan-jalan itu. Kami disuruh menggali potensi diri. Potensi diri itu bisa berupa seni lukis, bisa seni musik, bisa seni tari, bisa seni drama, dan bisa ya intinya yang menjadi potensi diri sendiri sih. Kalau saya menggambar, gambaran saya kayak saya gambarnya kayak istana gitu loh. Kayak istana Eropa gitu. Oke, tugas ke-7, T7 itu ini ya, kita sudah mulai main Nirmana. Ini judulnya Point and Line. Jadi kayak kami ditentuin tema, kayak harus ada garis dan titik gitu. Kalau ini kan kelihatan banget ya, ini ada titik, terus ada iramanya ya, titik dari kecil ke besar. Ini juga dari kecil ke besar. Terus ini garisnya juga ada 2 macam, ada garis yang solid, ada garis yang bener lurus, ada garis yang putus-putus. Terus waktu itu polanya nge-grid ya. Ini dari sini terus menyilang juga, terus sini. Ini penjelasan dari ini ya, tugas ini ya. Tugas T7. Terus T8 tuh, wah ini nirmana benang. Jadi kayak saya buatnya kayak 3 dimensi gitu, kayak waduh ini kelihatan nggak nih ada benang, kayak ini benang putih ya. Ini dari rendah terus ke tinggi gitu loh, kayak 3 dimensinya kelihatan banget. Terus ini juga dari rendah ke tinggi. Ini kayak dalamnya juga kayak bisa kayak ada pusarannya gitu loh. Ini lapisan keempat juga, ini lapisan ketiga, lapisan kedua, lapisan pertama. Jadi kayak masuk, kayak ininya masuk.
Ini penjelasannya, ini tadi penjelasan dari Nirmana Benang tadi. Terus di T9 kami belajar tentang roda warna ya, kayak ada warna gradasi, ada warna komplementer. Terus kami aplikasiin dalam bentuk nirmana. Nih. Ini saya mainnya gradasi ya, ini kayak warna merah, terus oranye yang lebih muda, terus kuning. Terus ini penjelasannya. Terus tugas terakhir T10. T10 itu ini. Wah, kelihatan. Cabut aja. Ini tampak sampingnya. Ini tampak atasnya. Wah, kelihatan. Ini bisa, ini highlight hijau, ini highlight merah. Ini hijau, ini merah. Nih. Jadi kami tuh disuruh buat apa ini? Nirmana slice form. Terus jadi pertama tuh kami disuruh tentukan tema, baru kita buat apa ininya. Jadi kan temanya tuh bebas, jadi kayak tentukan tema, baru buat ininya. Nirmana kertas slice form. Oke, masuk ke refleksi. Refleksi yang pertama, menurut Anda, hal apa saja yang Anda pelajari pada MK Pengantar Desain? Jadi yang saya pelajari banyak ya, kalau di dalam materi ya, kalau menyangkut materi itu saya belajar banyak. Ada titik sebagai bentuk paling dasar dari sebuah desain, terus ada garis, terus ada bentuk dasar kayak lingkaran, persegi atau segitiga. Terus ada bentuk ruang tuh kayak bentuk dasar yang digabungkan, terus ada ruang di dalamnya. Bukan cuma bentuk aja, terus ada warna juga. Saya belajar juga tentang warna. Kayak warna tuh kayak ada warna komplementer, ada warna gradasi, ada yang macam-macam lah, kayak ada warna-warna dasar juga. Terus ada irama, tentang irama, kayak misalnya kayak bentuk dari besar ke kecil gitu loh. Itu kan irama bentuk ya. Terus kayak ada irama misalnya dari gelap ke terang, itu irama warna. Masih banyak lagi juga sih. Terus organisasi bentuk. Organisasi bentuk nih ya udah sering juga ya dipakai ya, dari tugas ke-7 itu sudah mulai praktek tentang organisasi bentuk kan. Itu ada grid, ada linear, ada radial, ada memusat juga. Dan masih ada banyak lagi. Terus yang kedua, apa arti merancang bagi Anda? Jadi kalau menurut saya, merancang itu sebuah kegiatan di mana kita menentukan langkah awal kita dalam mengerjakan sesuatu. Terus yang nomor 3, aspek apa saja yang menurut Anda penting dalam merancang? Kalau menurut saya itu cuma ada satu sih. Kayak kita tuh harus mengerti tentang apa yang pengen kita lakuin gitu loh. Kayak misalnya saya pengen menggambar mouse ini dalam sebuah bidang kertas gitu loh. Sebelum saya menggambar itu kan saya merancang. Nah, kayak saya tuh harus mengerti apa sih mouse ini, kayak gimana sih, kayak bentuk dasarnya kan lingkaran, terus ada teksturnya juga, ada gelap terangnya juga. Ini misalnya ini kan bagian gelap, ini bagian terangnya kan. Saya harus mengerti itu, kayak keseluruhan dari mouse ini kayak saya beneran ngerti gitu. Jadi kayak saya gambar dari lingkaran dulu, terus saya sketsa halus di dalam lingkaran itu, mulai bentuk-bentuk dasar dari mouse ini, terus mulai tambah detail-detail tipis, terus saya mulai tambahkan detail-detail berat, misalnya kayak arsiran atau bayangan-bayangan kayak gitu. Terus baru saya melakukan hapus bagian yang nggak berguna. Jadilah mentir sebuah mouse. Menurut saya itu sih kalau aspek paling penting dalam merancang tuh ya harus mengerti apa sih yang kita kerjakan gitu. Terus nomor 4, tugas apa saja yang sudah Anda sajikan dengan optimal dan mengapa Anda puas dengan tugas tersebut? Yang saya sajikan dengan optimal itu ada di tugas 6. Mana ya tugas 6? Tugas 6
tugas 8 dan tugas 9. Jadi di tugas 6 nih, saya ngerasa saya ngerjakannya sudah baik ya, karena ini kan menggali potensi diri ya. Jadi ini kan tugasnya paling beda sendiri ya. Jadi kan kita menunjukkan sebuah potensi dalam diri kita kan. Jadi kayak saya menggambar tapi nggak terpaku pada materi gitu loh. Kayak saya menggambar kayak seleluasa saya sendiri. Jadi ini menurut saya gambaran yang menurut saya paling niat sih menurut saya. Karena saya seneng aja menggambar, kayak nggak terpaku pada materi, kayak udah menggambar luas aja sesuai imajinasi saya. Terus ini Nirmana Benang, menurut saya ngerjakannya udah cukup baik ya. Menurut saya juga udah puas juga, karena waktu itu kan saya mikirnya wah tugas saya ini kurang memuaskan nih. Tiba-tiba saya dipanggil ke depan untuk presentasi. Pas ya saya presentasiin apa adanya gitu loh. Saya pikir tugas ini jelek gitu loh. Tapi ternyata respon dari dosen sama teman-teman juga, dari asisten dosennya juga kayak wah responnya positif gitu loh, kayak responnya bagus ya. Oh ya udah, kayak pikirku nggak usah pikir yang jelek-jelek dulu, ternyata karyaku nih sebenarnya bagus gitu loh, pede aja sebenarnya. Jadi menurut saya udah cukup puas sih dengan karya ini, karena untungnya waktu itu saya presentasi sih. Kalau nggak presentasi ya saya pikirnya ini karya paling jelek saya. Terus T9 ini menurut saya kayak saya ngerjainnya sudah cukup optimal, karena saya ngerjainnya ini menurut saya tugas yang paling rapi yang saya buat. Kayak saya ngecat tapi rapi gitu loh, punya kesan tersendiri bagi saya. Terus kalau yang kelima ini tugas yang belum optimal ya. Tugas yang belum optimal tuh TR2 nih, yang meringkas. Bagi saya kayak terlalu simple bagi saya, kayak jadi nggak menonjolkan sebuah kekreativitasan bagi saya. Makanya menurut saya ini kurang optimal dan saya kurang puas dengan tugas yang saya buat yang ini TR2. Terus yang keenam, hal apa yang ingin Anda perbaiki berkaitan dengan materi dan proses yang dilalui di MK pengantar desain untuk peningkatan diri Anda. Untuk dalam proses, saya rasa yang perlu saya tingkatkan itu ketelatenan saya, kedisiplinan saya dalam mengerjakan tugas, terus kesabaran saya dalam mengerjakan tugas. Misalnya kayak tugas ini diulang nih, misalnya ada yang salah, wah tuh kesabaran saya harus ditingkatkan. Terus skill juga, saya ngerasa skill saya juga perlu ditingkatkan kembali, kayak skill menggambar, skill mengambil ide, terus skill lainnya itu juga perlu saya tingkatkan lagi. Terus kalau untuk dalam materi, saya rasa mungkin mempelajari materi itu dengan baik sih. Kayak saya cuman perlu, kalau secara konsep saya paham, tapi kayak secara detailnya mungkin perlu dipelajari ulang aja. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.